Nah, halo teman-teman semuanya. Ini kita mau coba Orosoil Ultra. Orosoil Ultra ini produk dari Oro Agri, dari kerjasama dengan Mestindo, diimpor oleh PT Mes Indonesia Jakarta Indonesia. Jadi fungsinya itu untuk membantu menyimpan air, meningkatkan infiltrasi itu ini ya, meningkatkan masuknya air dalam tanah, dalam pori-pori tanah lah, mendistribusi air dalam tanah, sehingga nanti mikrobanya akan menjadi bekerja atau beraktivitas dengan optimal, terus secara alamiah mengurangi risiko terkena serangan patogen jamur bakteri yang berasal dari tanah ya. Partner aplikasi herbisida, pestisida, jadi ini bisa diaplikasikan bareng herbisida, pestisida, bahkan bisa diaplikasikan dengan pupuk. Jadi kalau pupuknya untuk kocor, ini bisa dicampur juga. Jadi ini bebas mau dicampur apapun, bisa. Pokoknya aplikasinya ke tanah ya. Tapi tugas utamanya dia ini menyimpan air, meningkatkan infiltrasi dan distribusi air. Jadi untuk yang lain-lain ini kayak optimasi aktivitas mikroba ini apa ya, impact secara alami aja. Terus sama yang mengurangi risiko terkena serangan patogen itu juga impact setelah ada aplikasi Orosoil. Artinya bukan fungsi utamanya, fungsi utama tetap menyimpan air, meningkatkan infiltrasi dan distribusi air ke tanah, pori-pori tanah, sehingga nanti pertumbuhan akar jadi maksimal. Jadi ini ada petunjuk penggunaannya, mulai dari bawang merah, buah naga, cabai, jagung, jeruk, dan lain sebagainya, padi, semangka, terong. Jadi sebelum digunakan ini dikocok dulu supaya bercampur. Simpan di tempat yang sejuk ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika terjadi kontak, segera cuci, basuh dengan air bersih, sabun. Terus jangan makan dan minum, merokok saat melakukan atau mengaplikasikan produk ini. Gunakan sarung tangan, masker ya. Ini seharusnya pakai sarung tangan, masker ya. Kita ini aja, ini juga bukan bahan kimia yang berbahaya. Jadi aplikasinya itu kalau tak lihat nih rata-rata sekitar, kalau untuk tanaman yang mungkin apa ya, kayak bawang daun ya, ini kita pakai 10 ml per liter air. Rata-rata kalau aku lihat sih sekitar 10 ya, 10 10 8 15 ml per liter air. Jadi kita tes hari ini Orosoil itu kita gunakan ini, kita gunakan 2 botol air yang sudah kita isi. Jadi ini 1,5 liter, ini juga 1,5 liter. Jadi salah satunya nanti saya aplikasikan Orosoil, karena tadi 10 ml per air, jadi karena ini 1,5 liter kita gunakan 15 ml. Kita akan cek bagaimana kemampuan si Orosoil ini meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanaman. Kita coba untuk lakukan apa ya, mencampurkan dulu ya. Kayaknya airnya nanti akan berlebih. Sebelum tercampur kita buang dikit. Isinya kental ya teman-teman, jadi ini agak susah ya
karena kita pakai apa namanya jarum suntik, padahal ini yang ukurannya besar, tapi karena kental dia agak susah. Kita bersihkan yang ada di dalam, kita tarik, terus kita keluarkan ya. Oke, kita tutup. Kita tutup dulu jarumnya supaya aman. Oke. Jadi setelah bercampur, padahal cuma 15 ml dimasukkan dalam air, dalam botol air segini, dia bisa merubah warnanya menjadi hitam pekat. Ini hitam pekat ya, bener-bener nggak bisa tembus ke belakang ya, saking pekatnya. Awalnya seperti ini, dengan 15 ml aja dia bisa langsung pekat seperti ini. Jadi oke, kenapa saya aplikasikan di vertikultur? Jadi kasusnya begini, vertikultur ini karena dia ukurannya kecil, jadi kalau terkena panas sebentar saja dia cepat kering. Air yang ada di sini cepat kering. Jadi kalau pas lagi kita tanam sawi atau kangkung, yang bawah itu tumbuhnya bagus, tapi yang atas tumbuhnya kurang bagus, karena mungkin karena tanah yang di dalam juga sedikit. Jadi kalau terkena panas dia cepat menguap, apalagi kan lubangnya banyak ya, lubang untuk keluarnya uap air. Jadi kita akan coba si orosoil ini, apakah dia bisa. Nanti tesnya adalah orosoil yang kita masukkan lewat sini sebanyak 150 ml. Dia akan turun ke bawah sampai lubang keberapa, nanti kita hitung, kita bandingkan dengan vertikultur yang sebelah sini. Dengan volume air yang sama, dia bisa menembus sampai ke urutan lubang nomor berapa. Kita akan coba dulu yang air biasa ya. Kita akan aplikasikan dari atas ya. Kita aplikasikan dari atas pelan-pelan. Nih. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi air yang kita aplikasikan dari atas itu susah sekali bisa menembus ke bawah. Nih contohnya, bisa lihat dari sebelah sini. Jadi kalau kita coba aplikasi dari atas, dia akan menggenang di lubang yang pertama. Nah, kemudian dia akan turun ke lubang nomor 2, nomor 3. Ini nomor 3. Jadi ada genangan air yang cukup memakan waktu sedikit untuk bisa turun ke bawah. Kita akan tambah lagi ya. Mungkin sekitar hampir 700 mili yang sudah masuk ke bawah. Nih, ini ada air ya, ada airnya di sini, dia sudah masuk ke bawah. Cuman sepertinya dia masuknya bukan lewat dalam, tapi dia masuknya lewat tepi apa, tumpahan dari lubang yang atas. Karena kalau kita cek di sini di dalamnya ini di sini dia masih kering. Artinya dia tidak menembus ke tanah yang ada di dalam. Dia turunnya itu dari luar. Kita aplikasikan pelan-pelan ya. Cukup dulu.
kita tunggu teman-teman, kita coba aplikasikan lagi. Kalian bisa lihat ya, jadi ketika kita aplikasikan dia ada genangan air sedikit, terus pelan-pelan turun. Kita coba cek ya, melingkar apakah dia turun benar-benar dari dalam atau dari luar, karena ini kalau ini dia ada yang dari luar nih turun, jadi air dari sini dia tumpah ke bawah. Nanti tetap kita tes ya bagaimana infiltrasinya. Kita nanti akan coba bongkar tanah ini. Nanti kita akan korek yang ada di dalam, apakah dia benar-benar masuk dari dalam bukan dari luar. Kita akan coba ya guys ya, karena kalau kita lihat sih ini seperti basah ya, ini seperti basah, tapi yang di dalam sini dia kering, artinya bukan dari dalam atau mungkin dari tepi ya. Nanti kita akan cek ya. Ini air tinggal dikit, kita coba aplikasi. Dia tumpah. Aplikasikan pelan-pelan. Ini bentar lagi habis 1,5 liter air, kira-kira segitu. Itu tumpah ya, dia nggak masuk dari dalam. Oke teman-teman semuanya, teman-teman bisa lihat ya, di bawah sini dia sudah airnya udah keluar, artinya air yang dari atas itu, dari atas sudah tembus ke bawah setelah kita habiskan. Oke, kira-kira udah hampir habis ya. Oke, kita habiskan. Dia jadi udah tembus ke bawah lewat dalam, cuman kalau tak lihat dia tidak merata teman-teman, karena di sini banyak sekali lapisan tanah yang masih kering. Di sini juga masih kering, masih kering. Ya rata-rata nggak merata ya, dia seperti punya, si air ini punya jalur tersendiri. Ketika jalur misalnya dia lewat tepi bagian sini atau bagian sebaliknya, dia akan lewat itu dan terus ke bawah sampai ke lubang pot yang ada di bawah, jadi nggak merata. Tapi kalau kita lihat sih dia cukup rata ya. Itu cukup rata. Untuk bagian sini sih kita bisa bilang dia cukup basah, cuman bagian yang ini agak kering, basah. Ini juga basah lumayan. Oke, karena kita menggunakan air kita hasilnya cukup baik, kita akan bandingkan dengan Orosoil. Jadi nanti tantangan di Orosoil, selain dia harus menembus, apakah dia hanya membutuhkan air yang sedikit untuk bisa nembus. Jadi nanti tantangannya begitu. Oke, kita akan coba nih Orosoil nih.
pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau dari baunya dia seperti bau apa ya teman-teman ya, seperti jeruk. Nah ini agak aneh sih, cuman coba ya kita lihat ya. Nah ini yang agak aneh ya. Si Orosoil ini kita coba kasih air. Yang di sini tepat ya. Tuh, yang di sini agak tumpah, mungkin agak miring ya ini ya. Tumpahnya ke sini. Oke. Oke. Yang di sini udah mulai apa ya? Udah mulai basah. Kita aplikasi lagi. Yang menyerapnya cepet ya, termasuk dia cepat, cuma nanti kita akan amati. Karena kalau kita lihat teman-teman, ketika kita taruh air yang ada di sini, dia nah seperti ini, di bawahnya itu dia nggak keluar airnya ya, ini ada keluar sedikit ya, tapi nggak seperti yang pakai air murni. Dia seperti nih, ini ada air ya dari luar ya, atau dari sini ya, dari dalam tapi tepi ya. Oke, coba kita dia mana ya, cepet ya menyerapnya cepet. Ada gelembung-gelembung air yang muncul dari air Orosoil Ultra. Coba aplikasikan, dia udah mulai agak ini ya, agak lambat dia masuknya. Apakah lambat karena dia susah masuk ataukah karena sebab lain? Nanti kita akan bandingkan. Cuman kalau dilihat dari sini, coba. Kalau dilihat dari sini, yang sebelah sini itu dia kering. Dia kering. Tapi kalau lubang yang lain mulai dari atas sampai bawah rata-rata udah basah semua. Oke, kita habiskan ya airnya Orosoil. Dia udah mulai lambat masuknya, sekali masuknya ke dalam tanah. Beda dengan ini tadi ya. Jadi ngasih air Orosoilnya jadi nggak bisa cepet karena dia masuknya ini pelan sekali, lambat.
lambat bukan berarti buruk ya teman-teman, tapi ya nanti kita tes lah, kita bandingkan lah secara fair ya. Dia ini masih ada sekitar ya berapa ya, sekitar 200-300 mili air. Dan kalau kita lihat di bawah nih, tanah yang ada di sini udah mulai basah ya. Coba kita, kalau di sini sih basah, ini basah nih, ini teman-teman. Yang di air biasa tadi juga basah, tapi dia seperti cepat sekali untuk turun ke bawah. Ini Orosoil ini hanya sekian aja dia udah agak ini ya, agak merata ya basahnya ya. Jadi kalau kita bilang dia mungkin fungsinya di sini adalah menyebarkan air, meningkatkan penyebaran distribusi air ke seluruh bagian tanah. Kalau via vertikultur ini dia memenuhi semua sisi yang ada di apa ini, di paralon ini ya. Wow, jam sekawan. Ini apa nih? Nyoba pupuk. Nggih. Ampun ya. Itu lire iki jeruk, Mak. Bau jeruk mami. Sita deh. Hah? Nggih. Itu. Budale jam piro ae sampean? Yo kebiasaan nih jam-jam itu jam 8. Ya ra iso. Ya golek gedang kafe. Nggih. Golek nendi? Gerteng mbok tanah didik arek kan omahku didik. Kono ning Mbak Yati lho sithik. Kono lho, sing cedhek kandhane. Heeh, kok patu aku ndek ngene rono. Ndek kono tapi mek sak wet. Ning burine wet kuwi lho. Wah, aku nak wingi ndelok. Heeh. Aku nang karo engko gedang kafe. Tahu ya. Ini banyune iki keluar sampai segini loh. Sing Orosoil ini mantap ya, Tapi enggak keluar. itu enggak keluar. Enggak mami. Bisa utek jarum bareng. Gak cuma uang mami. Lah iya. Bapak. Dilehin uang ya rapi. Ya disuntik. Habis, airnya habis guys, dan si airnya nggak keluar ya. Mami kebiasaan kan? Tong pundi? Mu mau uang sulit sore enggak ya? Ini guys, sudah habis. Ini Orosoil, yang ini tanpa Orosoil. Jadi setelah habis Mami, dilontak lek. dia 1500 mili atau 1,5 liter. Airnya terbuang. Tadi pas waktu pengisian air terakhir dia sudah terbuang. Lihat, beda dengan yang pakai Orosoil.
1,5 liter masuk, sama sekali nggak ada air yang terbuang. Kita bilang ini cepet ya, cepet, tapi ini nggak tersimpan, airnya nggak tersimpan, dia ini banyak yang keluar nih. Tapi kalau yang Orsoil, dia pengisian terakhir sampai yang terakhir paling sudah ada sekitar 2 menitan, nggak ada satupun yang keluar nih. Jadi kelebihannya di situ ya. Jadi dia ternyata benar-benar bisa menyimpan air, bisa mendistribusikan air secara merata. Oke, jadi gitu teman-teman untuk tes daripada Orsoil. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk melihat bagaimana kemampuan Orsoil menyimpan air. Jadi kita akan cek besok teman-teman, atau lusa, bahkan kita akan ambil lusa, tergantung kondisi. Apakah nanti yang kita kasih dengan air biasa dia akan lebih lama menyimpan air, atau yang Orsoil apakah dia lebih lama menyimpan air. Kalau kemudian kita lihat dari sini, karena yang di sini banyak air yang terbuang, artinya berarti hanya sedikit air yang tersimpan dalam tabung ini, berarti nanti mungkin dia akan lebih cepat kering. Tapi kita akan tunggu, karena ini kalau airnya sebanyak ini mungkin ada sekitar 200 mili air lah yang keluar nih. Cuman kalau ini benar-benar bersih ya, di sebelah situ juga tidak ada sama sekali air yang keluar. Dia benar-benar terdistribusi secara merata di semua sisi bagian dari tabung ini. Kalau memang nanti si Orsoil nanti bisa benar-benar bisa membantu, ya lumayan, karena dari kemarin pertumbuhan tanaman yang ada di tabung-tabung ini nggak merata dari bawah. Karena airnya bagus, dia pertumbuhannya bagus. Nah yang di atas dia kerdil-kerdil ya, paling cuma satu segini aja lah tingginya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan lanjut ke video berikutnya untuk lihat perbandingan penyimpanan air antara Orsoil dengan tanpa Orsoil. Makasih.